Assalamualaikum. Selamat datang di channel Taufik Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ilmu teknik sipil. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Oke, langsung saja kita mulai materinya. Oke, kita akan membahas tentang analisa penampang. Nah, ini analisa penampang. Analisa penampang dengan dua tulangan rangkap. Nah, tulangan rangkap itu artinya yang bawah ada, yang atas ada. Nah, pertama kali kalau kita analisa penampang itu datanya harus, misalkan ini ada B-nya, ini ada H-nya. Nah, sementara jarak dari sini yang mengalami tekan ke pusat ini itu namanya D aksen, D tinggi efektif. Terus yang ini, nah ini D aksen, ini juga di aksen. Nah, sekarang kalau misalkan kita di aksen ini tergantung daripada balok ini sendiri. Balok ini apakah dia ada menyentuh air atau apa? Kalau misalkan ini menyentuh air harus sebesar-besarnya. Nah, ini di aksennya itu antara 3 cm sampai 7 cm. Ini kalau misalkan dia semakin mengecil itu semakin bagus, semakin kapasitas momennya semakin besar. Tapi kalau semakin dia membesar di aksennya ini akan mengecil nantinya karena jaraknya akan berkurang. Sehingga faktor ini adalah kita lihat apakah struktur ini selalu menyentuh air atau tidak, atau selalu kering. Kalau selalu kering kita maksimalkan misalkan 7 cm. Kalau misalkan dia menyentuh air maka sekecil mungkin, dan ini tidak boleh kurang dari 2,5 cm. Karena ini kalau kurang itu maka di daerah sini itu tidak bisa dimasuki oleh betonnya, sehingga harus minimal 3 cm. 3 cm sampai 7 cm. Kemudian kita mengenal B-nya ini. Bagaimana cara menentukan B-nya ini atau sama H-nya? Kalau H-nya ini, rumus H-nya ini yang dipakai mendekati itu 1/8 sampai 1/12 dari bentang. Nah, ini 8 bisa ngambil 1/9 atau 1/10 atau 1/11 dan seterusnya. Nah, kemudian kalau kita menentukan bentang ini itu dari sini. Jadi misalkan ini kolom. Nah, ini kolom. Nah, ini kolom juga di sini. Nah, ini kolom. Maka bentang itu titik tengah, jadi titik tengah dari sini. Nah, titik tengah dari kolom itu sendiri sampai dengan titik tengah dari kolom berikutnya, berarti sini. Nah, ini adalah yang disebut L, bentang. Jadi L ini adalah yang ini. Jadi cara menentukan L-nya sendiri itu dari sini. Sehingga ketika kita bentangnya kita sudah tidak ada kebingungan lagi, maka pusat ini. Jadi kolomnya berapa berarti titik tengahnya di mana. Ini juga gitu, titik tengahnya adalah L, itu setengah dari ukurannya ke sini. Maka L bentang ini yang dipakai untuk menentukan H. Jadi ini asumsinya seperti ini. Kemudian B-nya itu adalah juga setengah dari H-nya. Kemudian bisa plus minus 2 cm dari ini. Jadi misalkan dia ditambah 2 cm boleh, dikurangi 2 cm juga boleh. Sehingga cara menentukan B. Nah, kalau B ini tidak dibatis sampai sini itu nanti terjadi dilentur namanya. Jadi momennya itu bisa ke arah ke sini, lentur ke sini, dan juga ke arah memanjang. Jadi misalkan kalau ini strukturnya seperti ini, dia akan melentur ke arah sananya, bukan melentur dari sini. Hingga ini dibatasi, karena kalau enggak ini adalah terjadi bilentur. Hingga analisis yang umumnya yang kita dapat ini adalah yang tidak bilentur. Jadi momennya hanya satu arah saja. Jadi momennya ke arah bentang, jangan yang ke arah kesananya. Sehingga kalau terjadi bilentur berbahaya. Nah, ini batasan antara H dan B. Nah, ini satu-satu harus kita tahu. Ya, seperti di sini di aksen penutup betonnya ini antara 3 sampai 7 cm. Nah, ini harus dipahami secara betul. Kemudian B ini H. Jadi ini B total, ini H total ini. Sehingga D-nya ini sama dengan berapa? D-nya ini sama dengan H dikurangi D aksen.
Ini H dikurangi D aksen. Nah, di sini ini adalah pusat dari ini. Nah, kalau momennya adalah momen positif, kalau momen positif itu adalah seperti ini. Nah, ini momen positif. Nah, ini adalah momen positif, sehingga yang tertarik itu adalah yang di bawah. Jadi serat bawah ini mengalami tarik, serat atas mengalami tekan. Nah, kemudian kalau yang negatif itu sebaliknya. Nah, kalau sebaliknya ini yang tambah merah ini, nah ini yang tertekan adalah yang bawah. Hingga menentukan momen positif atau momen negatif itu adalah mana yang tertarik, mana yang tertekan. Biasanya kalau yang positif serat bawahnya tertarik itu adalah positif, kalau serat bawahnya tertekan dia adalah negatif. Nah, ini perumpamaan momen yang positif dan momen negatif. Kemudian dari hasil analisis ini itu harus didapat nanti kapasitasnya itu Mn. Itu harus lebih besar dari Mu. Nah, Mu itu bisa dihitung dari sini. Misalkan ini bebannya ini, maka momen di lapangan ini menjadi momen 1/4 PL. Nah, ini PL kuadrat. Nah, ini momen maksimumnya seperti ini. Jadi Mu ini, nah kalau ini seperti ini itu belum bisa dikatakan Mu. Mu itu dari mana? Ketika bebannya ini di load faktor. Misalkan ini P, misalkan P-nya 10, maka di load faktor 1,2 kali 10 sama dengan 12. Nah, ini kalau sudah yang masuk hitungan, maka momen yang didapat ini adalah Mu. Jadi Mu itu adalah momen yang dimana bebannya itu di load faktor. Kalau yang beban akibat beban mati load faktornya 1,2, kalau akibat beban hidup itu adalah 1,6. Jadi 1,2 dead load, nah, DL ditambah 1,6 live load. Nah, ini jadi beban hidup dan beban mati. Kalau beban mati ini adalah beban yang tidak bisa bergerak atau tidak bisa digerakkan. Nah, ini kalau nggak bisa digerakkan itu disebut beban mati. Contoh misalkan kursi itu memang tidak bergerak, tapi dia bisa digerakkan. Dia termasuk beban hidup di sini, live load. Jadi beban hidup ini beban mati. Nah, ini adalah untuk menentukan ini. Kalau misalkan dia ada di load faktor, maka keluarnya ya Mmax. Nah, ini Mmax. Sehingga beda dengan ini. Nah, syarat utamanya kapasitas itu Mn-nya, momen nominalnya itu harus lebih besar dari Mu-nya. Hingga Mu-nya ini harus di load faktor dulu supaya mendapatkan ini semua. Oke. Setelah mendapatkan semua dengan data yang ini, diasumsi tingginya kita sudah tidak ada problem, B-nya cara menentukan juga tidak bermasalah, sehingga kita menganalisisnya itu lebih gampang, sehingga menghitung untuk kapasitas Mn-nya ini bisa jadi ini ada yang buku-buku menulisnya itu sama dengan Mn itu sama dengan Mu dibagi 0,8. Nah, ini sebenarnya bukan momen nominal ini namanya tetap momen rencana ini. Kenapa? Ini kurang 2, ini di atas 1,2 itu sama dengan, kalau di sini sama dengan 1,2 kali Mu, jadi dikalikan 1,2. Nah, 1,2 ini fungsinya apa? Dia sebagai, misalkan dia baloknya sebagai balok kolom. Kalau balok kolom itu harus dibesarkan, jadi Mu yang didapat itu tidak bisa dibuat untuk membuat desainnya, itu tidak bisa dipakai, harus dibesarkan dulu karena dia termasuk balok kolom. Balok kolom itu, jadi misalkan ada suatu balok ini, balok kolom, yang namanya balok kolom itu, nah, balok kolom itu adalah ketika dia mengalami MDN, jadi N. Nah, ini perbedaannya adalah sini, ini balok kolom, ini ada MDN. Ketika ada dia MDN, maka dia harus momen ultimate ini tidak bisa langsung dipakai untuk mendesain, harus dikalikan 1,2. Itu maksimalnya 1,2. Pembesaran momen istilahnya itu. Pembesaran momen kalau ada N-nya. Tapi kalau dia
balok lentur. Nah, disebut balok lentur, sama-sama balok itu ketika dia mengalami MD saja, N-nya nggak ada. Nah, sehingga kalau yang ini adalah tidak perlu dibesarkan, sehingga cukup kalau yang di sini itu adalah momen ultimate-nya ini sudah bisa langsung untuk dipakai desain, sehingga bisa dipakai langsung mendesainnya berapa, sehingga kalau mendesain itu nanti berapa tulangan yang didapat. Tapi kalau kapasitas itu adalah mencari ini momen nominal, ini namanya kapasitas. Nah, kapasitas ini berdasarkan ukuran-ukurannya ini, sehingga kita bisa mencarinya. Kita kalau menghadapi seperti ini, kita tinggal gambarkan. Nah ini kita tarik dari sini. Nah ini. Nah, kenapa harus ditarik? Karena kalau kita ini gambarnya sampai sini saja, nah ini sampai sini, nah itu namanya ini. Nah yang ini itu adalah dia betonnya itu dianggap menerima tarik. Nah, harusnya gambarnya ini seperti ini. Nah, ini sampai ke tulangan ini. Nah, ini. Sehingga sini, kalau sini total, nah sampai sini nggak boleh sampai ke bawah. Cukup sampai ini. Nah, ini adalah yang mengalami negatif, yang mengalami tekan, yang ini mengalami tarik. Nah, di sini tujuannya kalau dari sini adalah, kalau yang sini adalah pasti ini CU aksen. Ini 0,003. Nah, di sininya ini ada ini S. Nah, ini legangan yang di tulangan tarik. Nah, ini bisa pakai leleh, ini bisa pakai tetap. Kapan pakai leleh? Ketika dia sudah leleh. Nah, kalau ini belum leleh. Nah, di sipil itu ada dibatasi, tulangan tariknya ini harus sudah leleh supaya mencapai namanya under reinforced. Nah, ini under. Kalau ini tidak leleh, kalau misalnya ini tidak leleh, maka dia menjadi over reinforced. Nah, ini perbedaannya. Kalau dia under, nah itu ketika dia ditambahi bebannya, dia tidak mengalami peningkatan tegangan, ya, tidak mengalami peningkatan tegangan. Kenapa? Dari sifat baja itu sendiri seperti ini. Nah, ini. Jadi selama dia di daerah sini, di strain ini hardening ini, di strain hardening ini, maka dia tidak mengalami peningkatan tegangan, hanya dia menambah regangan. Artinya kalau di orang awam, regangan itu adalah dia melendut. Nah, lama-lama kalau melendut, kalau dia kebetulan misalkan berfungsi sebagai gedung, maka ketika dia banyak orang, maka orang-orang itu akan melarikan diri. Ketika dia berlarian semua, maka di sini akan tidak runtuh bangunan itu. Makanya di sipil dipilihlah yang ini, dipilih ini. Jadi jangan over. Kalau orang awam ketika tulangan itu banyak, dianggapnya kuat. Memang kuat dari sisi, kalau dilihat dari sisi tulangannya, tapi kalau dari sisi betonnya, maka betonnya itu akan hancur duluan. Kalau yang under ini, maka tulangannya yang hancur duluan, betonnya belum. Nah, sehingga ada tanda-tandanya, sehingga makanya sipil itu dipilihlah yang under. Yang ketiga itu adalah balan. Nah, balan ini jangan dianggap seimbang. Artinya seimbang itu gini. Jadi tulangannya sama betonnya itu hancurnya
barengan. Nah ini lebih berbahaya lagi nih kalau ini balancing. Kalau over, betonnya yang hancur duluan, kalau under adalah tulangannya yang hancur duluan. Tapi sipil itu memilih yang ini. Nah ini hal-hal yang prinsip ini yang harus kita pahami dulu sebelum kita mau menghitung berapa kapasitas itu. Nah contoh di sini aja. Ketika kita tanpa ilmu, maka gambar ini bisa sampai sini. Padahal kalau ini kita sampai teruskan, maka dianggap beton ini yang di bawah dari tulangan ini dianggap dia menerima tarik. Tapi kalau berhenti di sini, maka beton ini dianggap tidak menerima tarik sedikit pun. Walaupun beton sendiri itu punya kemampuan untuk menahan tarik sebesar 17% dari mutunya. Jadi dari mutunya ini. Jadi dari 17%, sehingga dia sebenarnya punya kemampuan untuk menahan tarik. Tapi asumsi kita dalam perhitungan itu bahwa beton itu sama sekali tidak menerima tarik. Nah itu asumsinya. Karena ilmu sipil itu hampir semua itu adalah ilmu asumsi, sehingga tergantung asumsinya apa. Nah tapi jangan coba-coba kalian itu misalkan menghitung beton itu dianggap menerima tarik, itu tidak boleh. Nah, asumsi-asumsi, tapi asumsi yang dipakai itu masih dalam koridor ilmu umumnya dari beton itu sendiri. Sehingga dari sini, maka ketika kita terjadi di sini, nah kita kondisikan ini. Nah, kalau cara kondisikan seperti ini. Nah, ini kita lihat. Nah, ini kalau yang ini itu adalah under. Nah, kalau yang ini. Terus kalau yang ini adalah balance. Nah, balance ini. Kalau yang ini over. Nah, kalau kita dilihat dari regangannya, maka yang under itu jauh dari leleh. Nah, kalau balance dia sudah leleh. Tapi kalau over itu adalah belum leleh. Nah, ini yang jadikan patokan itu dia leleh atau belum leleh atau dia kuat itu adalah tulangan yang ada di daerah tarik. Nah, kalau yang di daerah tekan di sini itu tidak menjadi batasan. Dia mau leleh dulu atau tidak leleh itu tidak masalah, tidak menjadikan nama under force. Dia mau leleh, mau enggak itu tidak menjadikan dia under. Tapi kalau yang ditarik di tulangan tarik itu menjadi ini under. Kapan dia kalau sudah leleh dia under, kalau belum leleh dia over under reform. Itu istilah lainnya under reform itu, atau ini under berarti tension failure. Ini bisa tension failure namanya. Tension failure. Nah, ini tension failure kalau yang under. Kalau yang over adalah compression failure. Nah, ini. Nah, kalau bahasa Indonesianya under ini adalah tulangannya kurang. Kalau yang over tulangannya yang kuat. Ini tulangannya yang kuat, bahasa Indonesia. Jadi istilah-istilah ini. Jadi kalau tension failure itu artinya apa? Under force. Yang menjadi fokus kita di penamaan under itu adalah di tulangan tariknya. Nah, di tulangan tekan kita jadi masalah. Dia sudah leleh atau belum leleh, tidak mengklarifikasi bahwa suatu penampang itu under atau over. Nah, yang menjadi dia under di over adalah kita fokus pada tulangan tariknya saja. Sekian, saya kira gitu. Sampai ketemu di video berikutnya.